Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1564. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin dan kekuatan transenden dilepaskan secara samar. Pada saat ini Qin memiliki pemahaman yang samar di dalam hatinya. Qin lalu melihat telapak tangannya. Transenden itu berarti menempuh jalanku sendiri, kata Qin. Ya, bagus, kata Qin Yueqi. Dia tersenyum. Sepertinya kamu telah memahami sesuatu. Luangkan waktumu, tidak perlu terburu-buru, kata Qin Yueqi. Anda dapat memahami asal-usul surga dan mengamati cara kerja surga. Secara alami, kamu dapat memahami beberapa hal transenden yang juga dapat memberimu bantuan. Mendengar itu, Qin mengangguk. Tes. Ngomong-ngomong, Ibu Senior Xiaoyao baru saja mengatakan bahwa surga ini lahir setelah kematian orang kuat di ranah transenden. Apakah itu benar? Mengapa saya mendengar bahwa alam surga adalah benua sumber yang lahir bersamaan dengan penciptaan alam semesta ini? Kata Qin. Qin tiba-tiba bertanya. Mendengar itu, Qin Yueqi mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman alam semesta dengan tatapan yang tajam. Kelahiran alam semesta baru penuh dengan godaan bagi orang-orang kuat di lautan alam semesta. Ketika alam semesta ini lahir, ada beberapa pertempuran di sini. Dan surga ini lahir ketika orang tersebut jatuh dan menyatu dengan asal mula alam semesta, sehingga tidak masuk akal jika disebut sebagai benua sumber, kata Qin Yueqi. Dia menjelaskan. Oh, jadi begitu. Qin tiba-tiba mengerti. Namun kemudian, boom, pada saat ini Qin Yueqi tiba-tiba menunjuk dan titik cahaya memasuki alis Qin sebelum kemudian titik cahaya itu menghilang masuk ke dalam tubuh Qin seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Ibu, apa yang kamu lakukan? Kata Qin. Dia bertanya. Ibu meninggalkan sesuatu di tubuhmu. Kamu belum bisa menggunakannya. Namun ketika kamu melakukannya, kamu secara alami akan merasakannya, kata Qin Yueqi. Dia tersenyum. Oke, kudengar kamu menemukan seorang istri di sini. Ibu ingin pergi dan melihatnya, kata Qin Yueqi. Ibu, Qin terdiam. Tetapi sebelum Qin selesai berbicara, Qin Yueqi mengambil langkah maju dan menghilang di depan Qin. Dan Qin pun buru-buru mengikuti ibunya itu. Sementara saat ini di dunia luar, Xiaoyao Supreme dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Di samping nampak leluhur naga Hong Huang merasa bosan. Sementara Chen Sisi dan yang lainnya juga berdiri di samping. Sisi, menurutmu apa yang dilakukan senior Xiaoyao Supreme karena mengizinkan Qin masuk? Kata Sangguan Waner. Sangguan Waner berdiri di samping Chen Sisi dan berkata dengan ragu. Aku juga tidak yakin, kata Chen Sisi. Dia menoleh untuk melihat Xiaoyao Supreme. Tapi kalau dipikir-pikir, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Jika orang ini berani memiliki niat buruk terhadap Qin, saya tidak akan membiarkannya, kata Chen Sisi. Xiaoyao Supreme ditatap oleh Chen Sisi dan mau tidak mau menyentuh hidungnya. Namun pada saat ini, boom, berdengung, tiba-tiba seberkas cahaya muncul. Dan dari dalam cahaya itu, sosok wanita cantik perlahan muncul, dan itu adalah Qin Yueqi. Mata Xiaoyao Supreme berbinar ketika melihat Qin Yueqi, sementara semua orang kaget di saat melihat wanita yang tiba-tiba muncul di sana. Wanita di depan mereka diselimuti sinar cahaya dan memiliki temperamen yang luar biasa. Matanya seakan-akan mengandung bintang alam semesta, hidungnya mancung, bibirnya merah dan giginya putih, terutama kulitnya yang sangat putih. Bulat-bulat seperti batu giok putih, membuat orang merasa seolah-olah dirinya terpesona hanya dengan sekali pandang. Terutama aura di tubuhnya yang sangat mulia. Meskipun dia hanya berdiri di sini, namun mereka merasa seperti sedang menghadap dewa, dan dia memiliki keinginan untuk membungkuk dan beribadah. Bagaimana bisa seorang wanita muncul di tempat asal surga ini? Melihat wanita ini muncul, yaitu Qin Yueqi, ekspresi Chen Sisi dan Sangguan Waner sedikit berubah. Tidak lama setelah Qin masuk ke sana, sebelum ada yang keluar, tiba-tiba seorang wanita keluar. Terlebih lagi, temperamen wanita itu begitu sangat mulia,
sehingga bahkan Chen Sisi dan Sang Guan Waner pun takut untuk melihatnya secara langsung. Mungkinkah Qin Chen menemukan wanita lain tanpa aku sadari? Namun itu sangat mungkin. Chen Sisi dan Sang Guan Waner tersenyum pahit dan tak berdaya karena dengan penampilan dan juga bakat Qin Chen, Qin Chen bisa menarik terlalu banyak wanita di sepanjang jalan. Namun meskipun dia tidak keberatan Qin Chen akan memiliki banyak istri, namun Chen Sisi pasti akan merasa sedikit pahit di hatinya ketika dirinya berpikir bahwa Qin Chen masih akan menggoda wanita saat dia berada dalam krisis selama ini. Mereka berdua merasa pahit di hati mereka ketika Xiao Supreme dan leluhur naga Hongwang melihat Qin Yueqi. Mata mereka berbinar. Begitu Qin Yueqi mengangkat tangannya, segera kekuatan tak terlihat lahir langsung menyela pembicaraan mereka, dan kemudian mata sorot dari Qin Yueqi langsung tertuju kepada Chen Sisi dan Sang Guan Waner. Kalian berdua adalah wanita Qin Chen, kata Qin Yueqi. Dia tampak tersenyum tetapi sepertinya tidak tersenyum. Pada saat yang sama dirinya melihat ke atas dan ke bawah ke arah Chen Sisi dan Sang Guan Waner, seolah-olah Qin Yueqi sedang mengamati mereka berdua. Awalnya ketika Chen Sisi dan Sang Guan Waner melihat wanita baru Qin Chen, mereka merasa sedikit pahit, tapi itu tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Namun sekarang pihak lain memandang mereka dengan begitu merendahkan. Sang Guan Waner pun tidak bisa membantu. Namun kemudian Sang Guan Waner pun langsung saja mendengus. Yah, Chen Sisi memang adalah istri Qin Chen. Lalu siapa kamu? Kata Sang Guan Waner. Sang Guan Waner kesal bukan pada dirinya sendiri, tetapi Sang Guan Waner langsung mengatakan bahwa Chen Sisi memang adalah istri Qin Chen, sementara dirinya dia tidak menyebutkannya. Karena bagaimanapun, Chen Sisi telah sangat menderita demi Qin Chen. Tidak apa-apa jika itu adalah Xiao Yuqiansu ataupun Jiruyu. Wanita ini datang tak dari mana, tetapi entah kenapa itu sangat menjadi-diri. Qin Yueqi mengabaikan Sang Guan Waner. Qin Yueqi hanya melihat mereka berdua dan lalu mengangguk. Tidak buruk. Hah? Tidak buruk. Sang Guan Waner mengerutkan kening. Tidak apa-apa melihat wanita di depannya. Kenapa dia harus menilai Chen Sisi seperti ini? Tuan, saya tidak tahu siapa Anda. Kalau dipikir-pikir, Anda juga harus menjadi wanitanya Qin Chen. Kami tidak akan mengecualikan Anda. Tetapi harap ingat satu hal. Chen Sisi dan Qin Chen telah saling jatuh cinta sejak mereka berada di dunia bawah. Ya, Chen Sisi telah banyak menderita demi Qin Chen. Saya tidak peduli bagaimana Anda memperlakukan saya, tetapi saya harap Anda dapat memperlakukan Chen Sisi dengan sangat hormat. Karena Chen Sisi telah membayar terlalu banyak untuk Qin Chen, kata Sang Guan Waner. Ekspresinya nampak terlihat sangat serius. Xiao Supreme dan leluhur naga Huang tercengang di saat mendengar ini. Ya Tuhan, apakah ini kesalahpahaman Sang Guan Waner? Xiao Supreme terbatuk dengan tergesa-gesa dan tepat ketika dia akan selesai, Qin Yueqi menoleh sedikit, matanya tiba-tiba terbuka dan dia berkata dengan dingin. Apakah tenggorokanmu terasa tidak nyaman? Kata Qin Yueqi. Tidak, kata Xiao Supreme. Dia buru-buru berkata. Mengapa kamu batuk tanpa sesuatu? Kata Qin Yueqi. Dia berkata dengan tenang. Tidak, ini salahku. Kata Xiao Supreme. Dirinya memasang ekspresi gelap di wajahnya dan buru-buru tutup mulut. Pada saat ini Qin Yueqi menoleh untuk melihat ke arah Sang Guan Waner. Setengah tersenyum tetapi sebenarnya tidak tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menghormatinya? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu kepadaku? Mendengar itu Sang Guan Waner mengerutkan kening dan melirik ke arah Xiao Supreme di sampingnya. Sebagai mantan pemimpin sekte Iblis Ilusi, dirinya juga adalah orang yang sangat pintar dan dirinya bukanlah idiot. Mungkinkah wanita ini memiliki asal-usul yang tidak biasa sehingga Xiao Supreme memperlihatkan ekspresi canggung seperti itu? Memikirkan hal ini, Sang Guan Waner hendak berbicara lagi, tetapi Chen Sisi menyela Sang Guan Waner dan lalu berkata sambil tersenyum. Tuan, tolong berhenti berbicara. Tidak peduli siapa saudari ini, dia tidak akan pernah memiliki niat buruk terhadap kita. Jika saudari ini juga adalah wanitanya Qin Chen, jadi dia secara alami akan mengutamakan kepentingan Qin Chen. Adapun kesalahan yang telah guru dan saya lakukan, selama Qin Chen memberitahu kami, guru dan saya secara alami akan memperbaiki sikap kami. Bukankah begitu, guru? Kata Chen Sisi kepada Sang Guan Waner alias sang gurunya. Sang Guan Waner pun mengangguk. Ya, jika Qin Chen tidak puas dengan kami
kami akan memperbaikinya secara alami. Wan memiliki temperamen yang buruk sebelumnya. Saya harap saudari ini tidak akan memasukkannya ke dalam hati, kata sangguan Wan. Dia berkata kepada Qin Yueqi. Hahaha, kedua wanita yang sangat pintar, kata Qin Yueqi. Dia segera melihat ke arah sangguan Wan dan Chen Sisi sambil tertawa. Jelas sekali kedua orang ini merasakan ada yang tidak beres. Ibu, kenapa ibu pergi begitu cepat? Pada saat ini sebuah suara terdengar dari sumber surga dan tiba-tiba sesosok tubuh dengan cepat keluar dari sumber surga dan muncul di depan semua orang. Ibu. Mendengar nama penyebutan Qin Chen terhadap Qin Yueqi membuat semua orang tertegun sejenak. Sementara Chen Sisi dan sangguan Wan memandang Qin Yueqi dengan sangat terkaget-kaget. Qin Chen, orang ini adalah ibumu? Chen Sisi membuka mulutnya lebar-lebar dan sangguan Wan juga saat ini tercengang. Wajah Chen Sisi dan sangguan Wan pun seketika memerah. Mereka semua dengan cerdik menebak bahwa Qin Yueqi ini sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ternyata wanita cantik di depan mereka ini ternyata adalah ibunya Qin Chen. Memikirkan percakapan mereka dengan Qin Yueqi barusan, mereka berdua tiba-tiba menjadi panik, seperti rusa yang kepanikan. Bukankah terlalu memalukan untuk bertemu dengan ibu mertua mereka untuk pertama kalinya tetapi menampilkan sikap seperti itu? Apa? Qin Chen menatap Chen Sisi dan sangguan Wan dengan curiga, lalu kemudian menatap ke arah Qin Yueqi dengan curiga. Ibu, apa yang baru saja kamu katakan kepada Chen Sisi dan sangguan Wan? Chen ibu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu hanya mencoba mencari keadilan untuk istrimu? Dia bahkan belum memulainya, tetapi kamu mengarahkan sikumu keluar dan membantu orang lain menindas ibu, kata Qin Yueqi. Dia tersenyum, tetapi terlihat itu tidak tersenyum. Ibu, kamu bercanda. Bagaimana anakmu ini bisa mengganggumu? Dan anak ini percaya bahwa Chen Sisi dan Wan bukanlah orang yang seperti itu, kata Qin Chen. Oh, itu lokasinya, gumam leluhur naga Hong Wang. Dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu banyak bicara? Qin Yueqi tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Dengan tatapan matanya, leluhur naga Hong Wang pun sangat ketakutan sehingga dirinya berhenti berbicara dan hanya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Qin Yueqi. Chen, kami baru saja mengalami kesalahpahaman kecil dengan Bibi, tapi bukan apa-apa, kata Chen Sisi. Dia segera melangkah maju, dan sangguan Wan juga segera melangkah maju. Ya, Chen, aku juga bertemu dengan bibiku. Meskipun Chen Sisi dan sangguan Wan sangat berpakat, bertekad dan melanggar hukum, namun ketika mereka melihat Qin Yueqi, mereka seperti tikus melihat kucing, merasa sangat tidak nyaman. Inilah reaksi seorang wanita ketika melihat ibu mertuanya. Melihat ekspresi cemas mereka berdua, Qin Yueqi tidak bisa menahan senyum lembut, melambaikan tangannya, dan boom, kekuatan tak terlihat lahir mengangkat mereka berdua. Oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Aku akan menakuti kalian berdua jika melakukan itu, kata Qin Yueqi. Dia tersenyum tipis. Merasakan kekuatan ini, Chen Sisi dan sangguan Wan mengubah ekspresi mereka berdua. Sekarang kekuatan mereka setara dengan leopard tertinggi. Tetapi ketika Qin Yueqi melambaikan tangannya sebelumnya, mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk bisa melawannya sama sekali. Berapa tingkat kultivasi Bibi ini? Terima kasih Bibi. Chen Sisi dan sangguan Wan buru-buru memberi hormat lagi. Jangan terlalu formal, aku tidak akan membuat kalian tertekan, kata Qin Yueqi. Dia terkekeh. Dia lalu memandang Chen Sisi dan tiba-tiba semua orang di lapangan terdiam. Ya, putri Dewa Iblis alam semesta ini mengalami banyak rasa sakit sebelum dia bisa bereinkarnasi. Tidak mudah untuk mencapai titik ini, kata Qin Yueqi. Dia menghela napas dalam. Ayahmu adalah sosok yang cukup menonjol di laut semesta, tapi sayang sekali, kata Qin Yueqi. Dia menggelengkan kepalanya. Ayah, apa yang terjadi dengan ayahku? Chen Sisi terkejut. Dan juga, apakah ayahku ada di lautan alam semesta? Saat ini semua orang yang hadir juga nampak terkejut. Apakah Dewa Iblis ada di lautan semesta? Ya, memang benar dia ada di lautan alam semesta. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di alam semesta ini yang bisa membuat namanya terkenal, kata Qin Yueqi. Dia berkata dengan tenang. Qin Chen pun berbalik dan berkata dengan kaget. Ibu, apakah Dewa Iblis yang legendaris itu adalah orang di ranah transenden yang kuat? Tanya Qin Chen. Ya, tentu saja. Dewa Iblis itu mencapai ranah transendensi di zaman kuno dan memasuki laut kosmik, kata Qin Yueqi. Dia mengangguk.
Namun, dia juga tersesat. Tapi lupakan saja, jangan bicarakan tentang dia, kata Kiniuechi. Kiniuechi lalu memandang Chen Shishi. Meskipun Anda telah menggabungkan dua kehidupan, jiwa Anda belum sepenuhnya menyatu. Faktanya, tidak perlu menggabungkan. Tentu saja, menantu perempuan saya, Kiniuechi, tidak dapat memiliki dua kehidupan, kata Kiniuechi. Kiniuechi tiba-tiba menunjuk dan boom. Segera kekuatan tak terlihat langsung memasuki alis Chen Shishi. Dengan suara mendengung, seluruh tubuh Chen Shishi langsung terangkat. Dia melayang di langit, dan berbagai kekuatan menakutkan melonjak di sekelilingnya, membentuk aura yang menakjubkan. Segera Chen Shishi pun terjatuh. Tubuhku, Chen Shishi merasakan tubuhnya terkejut. Di masa lalu, dia telah rusak oleh berbagai kekuatan, dan tubuhnya sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan transparan. Namun sekarang dia tiba-tiba jernih kembali, seolah-olah ini seperti kehidupan baru. Ledakan. Begitu dia mengepalkan tinjunya, setengah langkah kekuatan transenden melonjak seketika. Meskipun kekuatan ini sangatlah lemah, namun ini adalah setengah langkah transendensi yang nyata. Dalam kehidupan Anda sebelumnya, Anda sudah menyapu setengah jalan menuju ke puncak transendensi. Saya baru saja memperoleh wawasan tentang kultivasi kehidupan Anda sebelumnya. Tentu saja, saya ingin memulihkan jika Anda ingin memulihkan sepenuhnya kultivasi kehidupan Anda sebelumnya, Anda harus mengolahnya sendiri. Namun, Anda kultivasi kehidupan sebelumnya meskipun tidak begitu baik, namun tidak perlu khawatir. Selain itu, saya juga telah memandikan tubuh Anda dan semua penyakit tersembunyi di dalam tubuh Anda telah, kata Kiniuechi. Dia berkata dengan ringan kepada Chen Shishi. Terima kasih, Bibi, kata Chen Shishi. Dia berkata dengan penuh semangat. Ya, kamu adalah menantu perempuanku, jadi aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk, kata Kiniuechi sambil tersenyum. Sebelum kemudian Kiniuechi menatap Sang Guan Waner. Adapun kamu, mata Kiniuechi menatap Sang Guan Waner dan lalu Sang Guan Waner langsung saja merasakan bahwa tidak ada rahasia di tubuhnya. Semuanya terungkap sepenuhnya di depan mata Kiniuechi. Bahkan dirinya yang menemani kehidupannya sebelumnya di benua Tianwu, pengalaman Qin-Chen semuanya, serta pengalaman Qin-Chen menjadi master dari Sekte Pedang Iblis dan juga pengalaman di Dead Cannon, semuanya terlihat jelas di mata Kiniuechi. Namun Kiniuechi tidak mengatakan apa-apa dan hanya berkata dengan ringan, mengintegrasikan asal-usul klan kegelapan dan berubah menjadi klan kegelapan hampir tidak baik. Namun klan kegelapan bukanlah ras teratas di lautan alam semesta, kata Kiniuechi. Begitu Kiniuechi selesai berbicara, Kiniuechi juga langsung menunjuk dan lalu dengan keras kekuatan menakutkan langsung memasuki tubuh Sang Guan Waner. Segera Sang Guan Waner pun melayang di udara dan asal mula kegelapan yang berubah di tubuhnya berangsur-angsur berevolusi dan kekuatan yang dalam juga tak tertandingi melonjak keluar. Kekuatan ini membawa kekuatan kegelapan yang sangat dalam, tetapi jauh lebih menakutkan daripada kekuatan klan kegelapan sebelumnya. Terima kasih, Bibi, kata Sang Guan Waner. Dirinya juga memberi hormat. Kemudian Kiniuechi memandang Xiaowei Supreme. Senior, kata Xiaowei Supreme. Dia segera memberi hormat dengan tergesa-gesa kepada Kiniuechi. Kamu baik. Kiniuechi mengangguk, tiba-tiba mengangkat tangannya dan lalu dengan suara dengungan, pagoda Huangtian di atas kepala Xiaowei Supreme langsung melayang dan boom, kekuatan ruang dan waktu yang tak terlihat dengan cepat mengembun lalu kemudian memasuki pagoda Huangtian. Duar. Tampaknya ada semacam transformasi pada pagoda Huangtian. Aura transenden yang kuat bertahan dan kemudian menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Inilah yang aku janjikan padamu, Kiniuechi berkata dengan tenang. Dengan benda ini, kamu akan dapat dengan bebas memasuki lautan kosmik dan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lainnya, kata Kiniuechi. Terima kasih, senior, kata Xiaowei Supreme. Xiaowei Supreme nampak sangat bersemangat. Saat ini dia merasakan pagoda Huangtian di tangannya dan ada kegembiraan yang tak dapat disembunyikan dari kedalaman matanya. Ibu, semuanya sudah menerima manfaatnya, tapi bagaimana dengan anakmu ini? Pada saat ini Qin-Chen tiba-tiba mengedipkan matanya. Bukankah ibunya telah meninggalkan sesuatu untuknya? Kiniuechi tertawa. Ya, kamu tidak akan bisa menggunakan benda itu untuk saat ini. Kalau begitu, kata Kiniuechi. Kiniuechi kemudian melirik pedang karat misterius di tangan Qin-Chen. Dan boom, Kiniuechi mengangkat tangannya dan begitu dia mengangkat tangannya, segera pedang karat misterius itu langsung masuk ke tangan Qin-Chen. Keluar.
Qin Yuechi berkata dengan ringan, dan boom. Kemudian saya melihat sosok bayangan yang dipenuhi rasa dingin muncul dari pedang karat misterius. Segera setelah sosok ini muncul, energi pedang yang menakutkan melesat langsung ke langit, seolah-olah akan membelah alam semesta. Pedang iblis. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah master pedang iblis, salah satu pendekar pedang paling menakutkan di zaman kuno. Pada saat ini kekuatan transenden setengah langkah yang menakutkan melonjak melalui pedang iblis yang ternyata itu sangat kuat. Tetapi ketika Qin Yuechi menekannya dengan satu tangan, dia mendengar ledakan dan niat pedang itu pun langsung ditekan. Mulai hari ini, kamu bebas, kata Qin Yuechi. Dia berkata dengan ringan. Tes.